Shalom kekasih Kristus. Tanpa terasa kita sudah masuk awal dari semester kedua tahun ini. Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat, bahagia, sukacita, dan tetap semangat. Salam, waktunya mengalami terobosan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari bawa keimanan kita untuk terus mengalami janji-janji Tuhan, sehingga iman percaya kita semakin kokoh dan kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami diberikan kesempatan dan waktu untuk kami kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus beracara melalui kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk mendewasakan iman kami di dalam Engkau. Sehingga ketika iman kami dewasa, kami kembali akan diteguhkan dan percaya bahwa janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema meraih janji Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 62. Demikian firman-Nya, Aku akan meneguhkan perintahku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Kekasih Kristus, kita tahu Alkitab mempunyai banyak sekali janji-janji Allah yang terkandung di dalamnya. Dalam setiap janji, Allah menetapkan bahwa sesuatu yang akan atau tidak terjadi. Janji yang Allah nyatakan bukan janji sembrono atau ucapan sambil lalu seperti yang sering kita buat sebagai manusia. Sementara janji Allah merupakan komitmen yang tegas dan solid yang dibuat oleh pribadi Allah sendiri. Karena Allah setia, maka kita sebagai penerima janji-janji tersebut hendaknya dapat meyakini bahwa hal yang telah ditetapkan Allah pasti akan direalisasikan. Dalam Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan berkehendak agar kita dapat meraih janjinya, karena Tuhan ingin menunjukkan eksistensi dirinya yang maha besar dan penuh kuasa. Sehubungan dengan meraih perjanjiannya yang dinyatakan kepada Yosua, Tuhan berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan dan membiarkan Yosua, dan Tuhan meminta agar Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, karena Tuhan menunjuk Yosua memimpin bangsa Israel untuk memiliki negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tercatat dalam Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 6. Kekasih Kristus, apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua tentang berlimpah susu dan madu, demikian Tuhan juga menjanjikan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Bukan hanya itu, Tuhan menjanjikan pula tentang penyertaannya. Kekasih, janji Tuhan tentang penyertaannya tentu tidak akan tercipta dengan waktu yang singkat tanpa mempunyai hubungan intim dengannya. Orang yang dekat dan intim dengan Tuhan itu sangat dahsyat berkatnya. Kita meraih janji Tuhan tentunya sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan bagi kita, yaitu ketika kita milik Kristus. Galatia 3 ayat 29 mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kekasih, begitu banyak janji Allah untuk kita miliki sebagai anaknya. Janji Allah adalah ya dan amin, artinya sudah tersedia. Tetapi sekalipun sudah tersedia, harus melakukan bagian kita supaya janji tersebut digenapi. Kita harus berperang dan melakukan semua yang sudah diperintahkannya, maka janji Tuhan akan digenapi. Yosua memang menerima janji Tuhan untuk masuk tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi Yosua dalam meraih tanah perjanjian tidak hanya dengan berpangku tangan dan tidak siap melangkah dan mengambil risiko. Dalam Yosua 1 ayat 2 mengatakan, Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kekasih Kristus, terkadang Tuhan melatih kita dalam meraih janjinya untuk melangkah dan menghadapi persoalan yang mungkin persoalan yang dihadapinya sesuatu yang baru bagi kita. Tetapi Tuhan tidak berarti membiarkan atau melepaskan kita sendirian. Dia bersama para malaikatnya selalu ada di sekitar kita.
Dalam Mazmur 34 ayat 7 mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ingat, dalam meraih janji Tuhan memang tidak mudah. Namun satu hal yang harus selalu siap apabila Tuhan sudah memerintahkan kita untuk melangkah. Melangkahlah dengan penuh percaya, maka kita pasti akan mengalami pertolongan dan pembelaan dari Tuhan. Kita harus berani mengambil risiko dan melangkah sekarang. Jangan menunda-nunda. John Maxwell berkata, orang yang tidak mau mengambil risiko adalah orang yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tetapi orang yang mau mengambil risiko, dia pasti mengerjakan pekerjaan yang besar. Kasih Kristus, kalau kita perhatikan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Tuhan tidak pernah menjanjikan akan membelah laut Teberau dan tembok Yeriko. Melainkan Tuhan memerintahkan untuk melangkah menuju tanah perjanjian dan Tuhan akan menyertai. Lihat, di saat terjadi masalah dan kendala, Tuhan membukakan jalan dengan mengeringkan laut Teberau dan sungai Yordan. Demikian juga merobohkan tembok Yeriko. Untuk itu, apapun masalah yang kita hadapi, janganlah panik. Karena itu bagian dari hidup keimanan kita untuk meraih janji Tuhan. Maka marilah kita melangkah dengan iman sebab Tuhan menyertai kita dan kita akan dibawa untuk melihat mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kekasih Kristus, dalam meraih janji Tuhan, kita harus berani melangkah. Mari bawa hidup kita untuk berpengalaman bersama dengan Tuhan dalam meraih janjinya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh memberkati iman percaya kami dan bahkan membawa kerohanian kami semakin dewasa di dalam Engkau, di mana kami diajar untuk terus melekat di dalam Engkau, sehingga kami berani melangkah untuk meraih janji-Mu. Tentunya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami dibawa untuk berani melangkah dan menghadapi risiko ketika kami menerima perintah Tuhan. Janji-Mu bukan kami raih dengan berpangku tangan, tetapi kami harus siap menghadapi tantangan yang kami hadapi, karena kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan selalu menyertai, bahkan firman-Mu berkata dengan jelas, malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, orang yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan segala dan setiap persoalan yang kami hadapi, bahwa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman yang disampaikan, sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai